Di sini kalau di Cilacap itu ada 6 syaratnya. Yang pertama, Oke, kita ke tambah surat permintaan oke pembayaran di teman-teman, sini. kita lanjutkan lagi ya isi PD-nya. Kemarin kita sudah buat video SPM gaji, kemudian kita lanjut di SPM LS barang jasa, kemudian kita sekarang lanjut ke UP. Oke ya. Untuk UP itu ada syarat-syaratnya ya. Di sini kalau di Cilacap itu ada 6 syaratnya. Yang pertama itu checklist laporan keuangan tahun 2023 dari bidang akhlak, akuntansi dan pelaporan. Itu gini, karena kan UP dan sebagainya untuk laporan keuangan 2023 itu harus beres dulu, baru boleh untuk mengajukan UP di tahun berikutnya. Biasanya saat ini di semua daerah sama ya, bahkan di pusat juga sama ada syarat seperti ini. Tapi ini dilema juga. Kalau kita menunggu laporan keuangan, biasanya itu enggak cepet ya, agak lama kan di sana menyangkut laporan keuangan dan juga aset. Nah, yang agak lama biasanya di laporan aset ya, laporan BMD. Ini sama di mana-mana masalahnya di aset biasanya. Itu laporannya susah gitu. Dilemanya gitu, laporannya lama. Yang kedua, kegiatannya itu harus segera berjalan gitu. Kalau kita nggak punya UP nanti pusing bendaharanya. Jadi di kita untuk biar dua-duanya jalan, solusi jalan tengah ya, yaitu dengan surat pernyataan. Nanti untuk laporan keuangan akan diselesaikan sampai tanggal berapa, biasanya sama ini di pusat juga biasanya ada syarat seperti ini. Kalau eh, laporan keuangannya belum selesai, itu bisa dilampiri dengan surat pernyataan. Kemudian berikutnya fotokopi DPA yang sudah disahkan. Ini sama ya. Kemudian SK pejabat pengelola keuangan atau kalau belum ada usulannya. Kemudian karena di tahun ini kita ada penerapan UP KKPD, maka ada syarat yang ke-456 yaitu dasar perhitungan UP. Di situ nanti ada UP tunai, UP KKPD, kemudian syarat nomor 5 permohonan persetujuan UP KKPD, yang syarat nomor 6 itu surat pernyataan uang persediaan untuk menggunakan KKPD. Ini formatnya ada di perbuknya. Ini ya syarat-syaratnya ya. Nanti untuk aplikasi kita lanjutkan setelah video berikut ini. Oke, pertama kita login ke user BP ya untuk membuat UP. Pastikan dua hal dulu sebelum membuat SPM UP. Pertama, rekening bank ini seperti yang kemarin ya. Itu datanya sudah divalidasi sama BUD di sini. Kita lihat statusnya nih. Nah, di sini statusnya sudah disetujui terus belum aktif. Nah, ini pastikan di sini nomor rekeningnya itu sudah terisi ya. Kalau belum terisi berarti posisinya di BUD belum disetujui sama BUD. Oke, nanti kita ke usernya BUD ya. Cara menyetujui rekening BP atau BPP di BUD. Kemudian yang kedua, besaran UP-nya juga sudah di input atau direkam di usernya BUD. Nanti kita ke usernya BUD. Ini posisinya berarti sekarang rekeningnya belum aktif ya, berarti belum disetujui di BUD. Sama yang kedua, kita belum lihat UP-nya. Kita ke usernya BUD. Nanti kalau sudah disetujui rekeningnya dan juga besaran UP-nya sudah direkam di BUD, kita lanjut dengan perekaman SPP UP-nya. Oke, kita ke usernya BUD. Oke, di BUD untuk rekening bank SKPD itu ada di menu rekening bank, kemudian SKPD di sini ya. Kemudian pembuatan di sini. Tinggal dipilih SKPD-nya. Contoh tadi Petimuan ya, Petimuan. Kayak gini ya, seperti ini. Nah,
Di sini nanti muncul ya yang belum divalidasi. Ini kebetulan sudah divalidasi, nanti tinggal di sebelah aksinya diisi nomor rekeningnya, kemudian disimpan. Oke, begitu caranya ya di BUD. Kemudian untuk besaran UP, rekamnya itu ada di menu besaran UP di sini ya. Nah, seperti ini. Ini Kecamatan Petimon sudah direkam ya. Ini kalau belum direkam itu di sininya 00. Nanti belum bisa bikin UP-nya. Kalau sudah begini posisinya berarti sudah bisa bikin UP. Oke, kita lanjut ke usernya bendahara. Oke, kita kembali ke rekening BPP. Kita cek rekeningnya ya, sudah terisi nomornya apa belum. Nah, ini ya. Ini sudah terisi nomornya ya, berarti datanya sudah diupdate di BUD. Kalau begini berarti siap untuk membuat SPM UP. Kita ke pengeluaran di sini biasa ya, kemudian SPP di sini. Terus jenisnya SPP UP. Oke, kita ke tambah surat permintaan pembayaran di sini. Nah, di sini ini ya, kalau belum ada angkanya berarti dari BUD-nya belum disetujui usulan UP-nya. Kalau sudah ada berarti sudah bisa lanjut pembuatan SPM tadi. Kalau di sini masih 0 berarti hubungi ke BUD-nya masing-masing. Tanggalnya ini kita buat untuk tanggal besok ya. Ini kalau SPP itu tanggalnya itu dari tanggal validasi ya. Kalau ini tanggal draft yang muncul di cetakan itu pas validasi PPK. Oke, kita isi ureannya ya. Seperti ini contohnya ya. Pembayaran uang persediaan dalam kurung UP tahun anggaran 2024 tambah sekarang. Oke, setelah disimpan berhasil, ini bentuknya masih draft ya. Kita bisa cetak draftnya di sini. Cetak SPP-nya. Nah, ini kemarin udah ada videonya ya, cara nyetak SPP biar rapi. Ukuran fontnya 12, tegalannya ini ketebalan garis 1, ukuran frame-nya 30. Kemudian jarak kolom 1. Kemudian untuk hurufnya itu Arial. Ini ya, cetak. Nah, cetakannya seperti ini ya. Inilah nanti tinggal disetting lagi kalau mau rapi. Di sini nomor rekening bank emang masih bug ya aplikasinya ya. Nanti kalau dicetak SPM-nya harusnya sudah muncul karena sudah di setting di BUD. Ini memang tampilnya seperti ini, biarin saja. Oke, setelah ini kita ke usernya PPK. Kemudian kita verifikasi SPP-nya ya, sama seperti SPM LS dan SPM gaji kemarin. Di sini ya, tinggal diverifikasi di aksi ini. Seperti itu ya. Ini nanti akan menjadi tanggal SPP di sini, tanggal 26. Ini pasti tanggalnya tidak boleh kurang dari tanggal SPP tadi. Kemudian kita setujui. Setelah ini kita ke SPM dan seterusnya sampai SP2D. Sampai di sini aja ya, karena ini buat latihan aja. Jadi tidak saya teruskan sampai ke SPM. Prosesnya sama seperti SPM LS barang dan jasa dan gaji. Oke ya, begini untuk proses pembuatan SPM UP-nya tadi. Yang perlu diperhatikan tadi di video yang pertama itu syarat-syaratnya UP apa aja yang harus dilengkapi. Kemudian yang kedua tadi di SIPD-nya harus sudah terekam nomor rekening bendahara. Terus yang kedua
besaran UP-nya di usernya BUD. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti berikutnya dibuat video yang lain ya untuk NPD, TBB dan selainnya. Kemudian saya juga punya cita-cita untuk membuat video kartu kredit ya. Kemarin kan kartu kredit secara regulasi ya. Untuk secara prakteknya belum saya buatkan. Jadi nanti kartu kredit rencananya akan saya buat menjadi 3 video. Video pertama regulasi, kemarin sudah ya peraturannya, peraturan Permendagri dan perbuknya. Kemudian nanti teknisnya ya, pelaksanaannya itu mulai dari belanjanya, muncul tagihan, kemudian DPT, NPD dan seterusnya. Nanti video yang ketiga dibuatkan GU kartu kredit pemerintah daerah KKPD di aplikasi SIPD. Mudah-mudahan bisa terlaksana, itu cita-cita saya sih. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.